Ya, teman-teman bangun pagi-pagi ada rezeki ya. Itu plastik kuning itu. Plastik kuning diberikan tetangga untuk ayam saya, teman-teman. Nah, ini kita coba lihat dulu ya. Apa yang diberikannya ini? Oh, ini nasi putih ya. Nasi putih tok. Ah, wow. Nasi putih tok seperti ini. Ini saya cuci aja dulu ya. Saya taruh di dalam air seperti ini, teman-teman. Nah, jadi biar lebih steril ya. Nah, ini saya angkat. Nah, ini sudah tidak perlu lagi. Karena ini untuk pembelajaran, ada 10 ekor ini ayam untuk pembelajaran ya. Jadi saya review ayam 10 ekor ini. Nah, ini tinggal saya tuang aja seperti ini. Nah, sekalian dicuci tadi. Nah, tuh. Nah, ini kondisinya, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi saya memberi makan ya, ataupun saya membeli gitu. Sudah gratisan langsung dikasihkan oleh tetangga, teman-teman. Nah, ini tidak ada campuran yang lain ya. Mungkin nasi sisa karena kelebihan masak mungkin. Nah, kemarin itu ada di kolom komentar yang bertanya kepada saya, apakah ini yang dipangkas kemarin ya? Mungkin kalian lihat nanti di video sebelumnya itu hari apa saya upload itu, teman-teman. Dan baru berapa hari yang silam ya. Artinya mereka itu nggak percaya bahwasanya ini yang dipotong kemarin sayapnya, dan itu menjadi perdebatan kemarin di video-video sebelumnya di kolom komentar. Ada yang bilang iya itu memang itu video itu ayamnya gitu. Terus ada lagi yang bilang bukan, itu beda katanya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Saya nggak mungkin membuat video itu, artinya kalau misalnya saya berbohong kan menimbulkan dosa kepada saya. Jadi ngapain saya menjerat leher saya sendiri gitu loh. Artinya apa yang saya sampaikan kepada kalian ini, apa yang saya tampilkan ini, ya memang seperti ini keadaannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat saya mengupload video yang saya potong bulu itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, atau katakanlah 10 hari yang lalu ya. Dan kondisinya seperti apa ayamnya ini? Ini ayamnya yang saya potong kemarin bulunya itu, teman-teman. Nah, ini. Jadi bukan hoax ya. Nah, dia langsung besar seperti ini. Kan ada itu dipotong itu. Itu ada yang panjang ini. Kepotong, teman. Semua seperti itu. Cuman sekarang ini kondisinya ini susah ditangkap. Dia susah untuk saya dia udah agak liar, teman-teman. Walaupun saya setiap hari ngasih makan seperti ini, seolah-olah saya bisa dekat gini, begitu saya tangkap ini terbang, teman-teman. Nah, itu saya tidak heran. Kondisi seperti itu malah saya inginkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ayam kondisinya seperti itu, dia dia susah itu untuk kita dekatin ya, ataupun kita mau tangkap gitu. Walaupun bisa sebenarnya kita tangkap, tapi itu dia selalu memiliki sifat yang agresif. Agresif itu artinya dia liar. Itu bagus, teman-teman. Karena kondisi seperti itu membuat ayam itu menunjukkan kepada kita bahwasanya dia itu aktif, dia itu tidak ada gangguan di organ dalamnya. Tapi kalau misalnya sudah ada gangguan di organ dalam, pada saat kita berikan makan dia, ayamnya itu merenung ataupun mojok sendiri seperti itu. Nah, itu yang bermasalah, teman-teman. Ada di bagian organ dalamnya itu yang sudah terkena bakteri ataupun virus yang kecil lah ya, karena tidak mengakibatkan kematian, tetapi menghambat untuk pertumbuhannya itu lambat, teman-teman. Makanya kalian nanti jangan heran. Ini kalau saya lihatin kondisi ayam 10 ini saya sengajakan video seperti ini, saya selalu fokuskan kepada ayam yang 10 ini karena saya membuat metode pembelajarannya kepada ayam yang 10 ini, kalian bisa pantau setiap harinya, teman-teman. Nah, kondisi yang 10 ini kalian bisa lihat, ini rata. Untuk beratnya itu hampir sama semua, teman-teman. Berat badannya ini hampir sama semua ini. Nah, kondisi kakinya, gempol padat badannya, ini hampir rata semua, teman-teman. Nah, nanti yang menjadi pembelajaran kepada kalian itu, ada nanti ayam yang padahal usianya sama, jenisnya sama, tapi nanti ada yang 2-3 ekor itu yang kecil gitu. Yang lain temannya itu udah pada besar, apalagi nanti ada yang menonjolkan diri ya. Pejantan itu biasanya lebih besar daripada betina. Nah, ini kelihatan dia lebih besar, teman-teman.
Tapi temannya itu bukan kecil ya, bukan stuck gitu, enggak. Ini memang lebih banyak ya untuk makan, dia lebih agresif karena itu pejantan biasanya seperti itu. Nah, itu kalian nanti perhatikan ada ayam yang kecil gitu terus. Itu sebenarnya sudah terkena bakteri, teman-teman. Tapi bukan mengakibatkan kematian. Dia sudah terkena virus yang sudah melekat di pencernaannya. Jadi penanggulangannya itu sebenarnya mudah sekali. Sesekali ataupun kalau ada kondisi ayam yang seperti itu, kita obatin melalui antibiotik ya. Itu bisa dengan kunyit, teman-teman. Kita praktekkan saja ya. Kunyit, terus dikasih gula merah ya, ataupun gula aren. Nah, itu dikasih ke air minumnya. Sebentar saya ambil dulu air minumnya ini. Nah, jadi itu tinggal digeprek saja, teman-teman. Tinggal digeprek, terus diberikan. Nah, ini kunyit, temulawak pun bisa. Kalau nggak ada kunyit, temulawak bisa. Kalau nggak ada temulawak, pakai kunyit. Terus ini ada jahe, mau jahe merah, jahe putih, bebas lah ya. Nah, ini terus ada gula aren. Nah, nih, kalau gula arennya nanti dibenyak-benyakkan seperti ini saja. Nah, sama sebenarnya ini juga iya, teman-teman. Ininya juga dibenyak-benyakkan seperti ini. Nah, dan ini yang membuat nanti ayam itu tidak stuck lagi. Artinya dia mematikan dulu virus-virus ataupun bakteri yang kalian anggap sebenarnya tidak kelihatan ya. Dia mau makan tapi nggak agresif. Nah, seperti itu. Ini kita cuci terlebih dahulu tempatnya. Biasakan ininya dipakai kain, teman-teman. Jadi bakteri itu tidak melekat ya. Dengan kondisi seperti ini saya ambil. Nah, tinggal dituang aja ke dalam. Dan ini tidak basi ya, teman-teman ya. Artinya pada saat nanti dia besok atau ini biarkan aja sampai habis. Kalau kalian menggunakan Vitacik itu beda lagi ceritanya. Kalau pakai kunyit sama jahe ini tadi dikasih gula aren, ini tidak ada basinya. Artinya kalau besok masih ada, biarkan aja sampai habis. Tapi kalau ada kotoran yang sudah masuk kemari ataupun ya ayam ini nggak sengaja kotorannya masuk kemari ya, itu kalian bersihkan, kalian buang gini aja. Yang ini biarkan terus habis ya yang di dalamnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bagaimana kondisinya ini saya berikan seperti ini supaya bakteri ataupun virus yang tidak kelihatan tadi itu, itulah cara penanggulangan untuk ayam itu tidak stuck. Artinya ada yang kecil padahal usianya sama. Itu di video-video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan. Tapi saya praktekkan langsung dengan jahe, kunyit sama gula aren ini baru sekarang, teman-teman. Jadi bisa langsung kalian praktekkan di rumah ya. Nah, ini tadi yang diberikan tetangga saya tadi sudah ludes ya. Sudah ludes. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Kalau ada nasi-nasi sisa, nah itu ya di tetangga ya. Seperti inilah kondisinya, teman-teman. Tuh, lihat kakinya padat sekali tuh. Itu makan temboloknya penuh. Tuh. Nah. Ini sebenarnya ayam ini sudah bisa pakan alternatif, teman-teman. Nah, untuk batang pisang itu saya buat itu 50%, sisanya dari 50% lagi dari pabrikan ya. Itu kalian bisa nanti lihat di deskripsi, itu ada mesinnya tuh.
Sampai sekarang mesin itu tidak pernah rusak ya. Mata pisaunya masih sangat tajam sekali. Ada 4 mata pisau. Itu stainless steel teman-teman, makanya dia tidak berkarat. Kalian nanti pilih yang 70 watt boleh, yang 150 atau 120 ya. Memang punya saya itu yang 70 watt. Itu juga sudah bagus, tapi kalau memang kekuatannya mau lebih tinggi lagi, ambil yang di atasnya lagi teman-teman. Saya rekomendasikan tokonya saja. Saya beli di toko itu. Makanya saya berani merekomendasikannya karena saya sudah pakai barangnya teman-teman. Artinya memang kualitasnya bagus ya. Hasilnya itu memuaskan, hasil cacahan untuk batang pisangnya ataupun kalau daun-daun sangat mudah sekali. Batang pisang digiling dengan halus, apalagi hanya daun-daun gitu teman-teman. Nah itulah makanya saya berani rekomendasikan toko itu karena toko itu saya belinya di situ gitu. Nah kalian klik saja nanti link itu ada di deskripsi, kalian klik, itu ada tongnya warna putih. Nah nanti akan diarahkan langsung ke tokonya, ikutin saja tahap-tahapannya. Kalau nggak salah bisa COD, tapi kalau nggak bisa COD ya kalian bayar lah ya. Tapi itu amanah, kalian nggak usah khawatir. Saya juga beli di situ. Sampai barangnya itu kita tinggal pakai. Saya tidak ada rakit-rakit lagi. Begitu teman-teman. Itulah persiapan untuk bagaimana nanti kalian membuat pakan alternatif. Hasil cacahan-cacahan itulah yang diberikan kepada ayam ini. Dicampur nanti dengan sisa limbah rumahan seperti ini tadi, nasi-nasi sisa dari tetangga, dari kalian sendiri. Nah itu nanti lebih bagusnya lagi biar karbohidratnya itu bertingkat lagi, menambahkan karbohidratnya dari air cucian beras. Itu diaduk semua. Air cucian beras itu kalian manfaatkan teman-teman. Itu bagus sekali, ada saripati di situ. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Besok kita jumpa lagi di video pemahaman tentang indukan ya. Artinya supaya indukan itu bagus, hasilnya telurnya itu banyak teman-teman. Kita akan belajar di situ menggunakan keong. Oke, semangat terus. Ada yang mau ditanyakan silahkan tumpahkan saja ya di kolom komentar. Apa kendala kalian tentang dunia pertanian ayam kampung, kalian tanyakan saja teman-teman. Salam kasih dari Jari Pelawi.